Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Febi Aulia Rangkuti, Nindi Arinena Baban, Rizky Rahmawati, Septia Narsitorus, Sulismawati. Kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. 1. Kekuasaan atau power. Kekuasaan seringkali dikonotasikan negatif jika dikaitkan dengan isu politik. Padahal dalam pengertian yang paling sederhana, kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk memengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Menurut French dan Riven, terdapat 5 faktor yang mendasari lahirnya sebuah kekuasaan. 1. Reward power. Reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. 2. Coercive power. Coercive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. 3. Legitimate power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. 4. Expert power. Expert power atau kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. 5. Referent power adalah kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. 2. Kewenangan. Kewenangan atau authority pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. 1. Pandangan mengenai kewenangan formal. A. Pandangan klasik. B. Pandangan berdasarkan penerimaan. 2. Jenis kewenangan dalam organisasi. 1. Kewenangan lini atau line authority. 2. Kewenangan staff atau staff authority. 3. Kewenangan fungsional atau fungsional authority. 3. Tanggung jawab atau responsibility. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab yang akan memberikan arah untuk apa dan kemana kekuasaan itu digunakan. Tanggung jawab mengingatkan orang-orang untuk tidak hanya menggunakan kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubung dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. 4. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Pelimpahan wewenang pada dasarnya merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam organisasi, dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. 1. Manfaat pelimpahan wewenang. A. Subbagian atau bawahan yang dilimpahi wewenang dapat memperoleh kesempatan dan mempelajari sesuatu yang baru, sehingga memungkinkan bawahan akan belajar bertanggung jawab akan sesuatu yang baru. B. Mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik. 2. Kendala pelimpahan wewenang. A. Wewenang yang dilimpahkan kepada staf yang tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk menjalankan wewenang tersebut akan menghambat pencapaian tujuan organisasi ke arah yang lebih baik. B. Pelimpahan wewenang juga akan berdampak pada kurang bertanggung jawabnya atasan terhadap apa yang seharusnya dia lakukan. 3. Kunci pokok agar pelimpahan wewenang efektif. A. Kepercayaan manajer terhadap bawahan dalam melimpahkan wewenang perlu diiringi dengan pemberian kebebasan kepada bawahan untuk menjalankan kewenangannya menurut caranya tersendiri. B. Adanya komunikasi yang terbuka antara manajer dan bawahan. Tindakan agar pelimpah wewenang berjalan efektif. 1. Penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. 2. Penentuan orang yang layak menerima delegasi. 3. Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. 4. Pelimpahan tugas yang akan diberikan. 5.
Intervensi pada saat diperlukan. Prinsip klasik agar pelimpahan wewenang menjadi efektif. A. Prinsip skalar atau skala prinsipal. B. Prinsip kesatuan pemerintah atau unity of command. C. Tanggung jawab wewenang dan pertanggungjawaban. 5. Sentralisasi dan desentralisasi dalam organisasi. Sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan dan wewenang pada hierarki atas dari suatu organisasi. Artinya, segala keputusan dan kebijakan perlu diputuskan dari hierarki yang paling tinggi, karena mereka yang berada pada hierarki paling tinggi yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tindaknya tujuan organisasi secara keseluruhan. Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan terkait bagaimana kegiatan akan dijalankan. Kelebihan sentralisasi dan desentralisasi. Kelebihan pendekatan sentralisasi: sifat keumuman dari cara pengelolaan. 1. Efisiensi biaya. 2. Kesamaan kualitas. 3. Adanya kemajuan teknologi. Kelebihan pendekatan desentralisasi: 1. Kedekatan dengan pihak sasaran. 2. Pengetahuan lokal dan lapangan. 3. Penerimaan dari pihak sasaran. 4. Keputusan yang fleksibel. 6. Mendesain pekerjaan atau job design. Desain pekerjaan merupakan pembagian kerja yang akan dilakukan organisasi kepada seluruh anggota organisasi. Stoner, Freeman, dan Gilbert 1995 menjelaskan bahwa mendesain pekerjaan terdapat 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan mekanis. Menurut pendekatan mekanis, pekerjaan dibagi berdasarkan beban pekerjaan, apakah bersifat rutin dan tidak rutin. Karena sifat kerutinannya, maka dikenal istilah mekanis yang merujuk pada acara kerja mesin yang cenderung tetap. 2. Pendekatan motivasi. Menurut pendekatan ini, pekerjaan harus mendesain dan dibagi berdasarkan motif yang berbeda-beda tergantung yang dimiliki oleh pekerja. Terdapat upaya untuk meningkatkan motivasi pekerja. Job allergement, yaitu upaya yang dilakukan oleh manajer dengan memperluas pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pekerja pada level pekerja yang sama menjadi satu pekerjaan, atau job encouragement, yaitu perluasan kesempatan dari seorang pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan yang berbeda atau mungkin lebih luas dari pekerjaan yang semula. 3. Pendekatan biologis. 3. Pendekatan biologis. Menurut pendekatan ini, pekerjaan harus didesain untuk mempertimbangkan aspek biologi daripada tenaga kerja dalam organisasi. Contoh studi kasus pendelegasian kewenangan Kecamatan Kota Banjarmasin. Pergeseran status kecamatan menjadi perangkat daerah menuntut penyesuaian kewenangan yang dimiliki merujuk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ada beberapa kewenangan yang dapat didelegasikan kepada kecamatan, yaitu kewenangan pemberdayaan, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan serta pelayanan publik. Kenyataannya, pelimpahan kewenangan di Kota Banjarmasin baru sebatas kewenangan pelayanan bidang perizinan. Kewenangan yang didelegasikan juga menuai kendala pada tataran operasionalnya karena tidak adanya dukungan dana, sarana, dan SDM yang memadai. Dari kenyataan itu dapat dikatakan pendelegasian kewenangan kepada kecamatan di Kota Banjarmasin masih belum optimal, sehingga penulisan tergerak untuk melihat lebih jauh mengenai pendelegasian kewenangan kecamatan dengan pertanyaan pokok. Mengapa pendelegasian kewenangan dari wali kota kepada kecamatan di Kota Banjarmasin belum sepenuhnya dilaksanakan? Studi ini bertujuan mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi terhambatnya pendelegasian kewenangan kecamatan untuk menjawab yang digunakan konsep kualitas sumber daya manusia, struktur, dan kultur sebagai faktor yang berpengaruh. Kualitas sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam mencapai tujuan organisasi. Kualitas akan terlihat lebih
kemampuan pegawai melaksanakan tugas, dan untuk meningkatkan kemampuan bisa ditempuh dengan pendidikan. Diferensiasi kekuasaan secara vertikal dalam struktur birokrasi menimbulkan gejala antar unit kerja, dan secara horizontal menimbulkan aspek spesialisasi tugas yang dalam batasan-batasan tertentu bisa menciptakan efisiensi. Dalam struktur birokrasi yang menganut formalisasi, ekstensi suatu peraturan sangat diformalkan dalam pelaksanaan tugas. Masalah struktur juga berkaitan dengan kultur birokrasi akibat struktur kekuasaan yang memusat berdampak pada orientasi pegawai lebih condong ke atas dan lebih yang terjadi antara atasan bawahan, layaknya hubungan patron-klien. Studi ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk analisis data digunakan analisis konfirmasi. Hasil studi lapangan pada Kota Banjarmasin didapat gambaran belum optimalnya pendelegasian kewenangan karena masih kurangnya koordinasi, belum lengkapnya aturan, serta asas spesialisasi. Faktor kultural ditimbulkan oleh masih kuatnya orientasi top-down dari birokrasi serta diadanya perilaku kada nyaman hati atau sungkan. Sedangkan dari kualitas sumber daya manusia yang perlu diperhatikan adalah kemampuan aparat kecamatan serta pendidikan teknik fungsional. Identifikasi kewenangan dengan mengidentifikasikan koordinasi antara dinas dan badan dengan camat dilakukan agar pendelegasian kewenangan bisa dioptimalkan. Format kewenangan yang akan dituangkan ke dalam keputusan wali kota agar lebih operasional lengkap dengan perkiraan kebutuhan dana, sarana dan sumber daya manusia sesuai kebutuhan. Adakah pendidikan teknis fungsional untuk menunjang kemampuan pegawai kecamatan agar dapat dievaluasi secara objektif? Siapkan tolak ukur kerja kecamatan. Kesimpulan, salah satu konsekuensi logis dari adanya struktur organisasi adalah terdapatnya bagian-bagian dalam sebuah organisasi dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. Selain menggambarkan adanya hierarki, struktur organisasi juga menggambarkan terdapatnya kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan pendelegasian. Wewenang pada dasarnya merupakan kekuasaan yang terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam organisasi. Wewenang terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Wewenang lini, 2. Staf, 3. Fungsional. Manajer melakukan pelimpahan wewenang atas dasar pertimbangan pengembangan tenaga kerja, pengalihan sebagai tanggung jawab pelaksanaan kepada hierarki yang lebih rendah, atau sebagai upaya dalam perbaikan pola pengorganisasian dari sentralisasi sampai pada desentralisasi.